itu satu pemilih politik uangnya 16 juta. Sudah divonis? Sudah divonis. Okay. Itu contohnya di Barito Utara. Okay. Jadi luar biasa, satu pemilih 16 juta. Ada 2 tipologi partisipasi. Okay. Tidak melulu tensi kompetisi yang sengit itu diikuti oleh selalu peningkatan angka partisipasi. Kalau PSU-nya hanya di sejumlah TPS, di sedikit TPS, partisipasinya semua di atas 80%. Jadi kalau yang dia 1 TPS, 2 TPS, 4 TPS hanya di 2 kecamatan, itu angka partisipasinya akan sangat tinggi. Tapi kalau PSU-nya di semua TPS, seperti yang di tahap ketiga di 9 kabupaten kota, mulai tanggal 16 April di Parigi Mutong, termasuk juga Banjarbaru, itu semua angka partisipasinya menurun. Beberapa waktu yang lalu pelaksanaan pemilihan kepala daerah sudah diselenggarakan 27 November 2024. Tapi sayangnya persidangan di Mahkamah Konstitusi memutuskan 24 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah harus melaksanakan pemungutan suara ulang. Sampai hari ini 19 daerah sudah melaksanakan pemungutan suara ulang. Sayangnya lagi kurang lebih kalau data sampai hari ini 12 daerah itu mengajukan sengketa lagi ke Mahkamah Konstitusi. Apa, bagaimana, siapa terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang ini akan kita diskusikan di podcast hari ini. Sudah hadir 2 narasumber kita dan tentu Bapak Hadar Nafis Gumai, ini koordinator, leader atau apa Pak Dar? Di Koalisi Jaga Suara Penggagas. 2024. Penggagas ya. Penggagas sekaligus. Tapi lebih sering orang seperti orang yang dituakan. Karena senior. tua. Siap senior. Hadir juga bersama kita Mas Heroik Pratama, mewakili Koalisi Jaga Suara 2024. Dan yang tidak asing lagi, saya nggak tahu ya, orang merindukan atau bosen ini sama Mbak Titi. Merindukan dong. Kadang rindu, kadang bosan sih Pak. Gitu ya. Mbak Titi Anggra ini beliau staf pengajar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia. Betul ya Mbak Titi ya? Iya. Kalau ngajar hukum yang lain nggak boleh? Boleh dong. Boleh ya. Boleh. Boleh. Hari ini dia akan spesial untuk kita menjelaskan tentang hukum pemilu. Pelaksanaan PSU di 12 daerah yang sudah melaksanakannya. Saya persilakan Pak Hadar mengulik dulu. Saya kebetulan bersama Pak Hadar sempat datang ke tempat pemungutan suara. Kami juga lihat beberapa pelaksanaannya. Satu catatan saya waktu sama Pak Hadar itu. Sudah. Apa tuh Mas? Kok agak sepi ya? Gitu. Betul. Saya nggak tahu ini kebetulan yang saya datangi yang agak sepi atau nanti Mas Heroik dan Mbak Titi mungkin bisa cerita tempat-tempat yang sudah dikunjungi, dipantau, dilihat pelaksanaan PSU-nya. Pak Hadar. Iya. Jadi saya bertanya ya. Baik. Terima kasih Mas Arief. Jadi terima kasih banyak tentu para narasumber, Mbak Titi, Mas Oik. Pertanyaan pertamanya ya saya kira ini intinya sebetulnya apa catatan. Jadi Mbak Titi saya yakini mengikuti dan sempat juga ya walaupun sebentar ke lapangan pada khususnya yang tanggal 19 April ya. Dan Mas Oik juga ada mengikuti. Nah, catatannya apa nih dari PSU yang sudah berlangsung ini gitu. Mohon dibagi kepada kita semua. Silakan Mbak Titi. Oh, saya dulu ya. Saya dulu ya, Mas Oik ya. Iya, tentu saya senang Pak karena diberi kesempatan oleh Jaga Suara ya untuk ikut melihat pelaksanaan PSU jilid pertama nih kalau yang sekarang yang berlangsung tanggal 19 April. Jadi Mbak Titi memperkirakan ada jilid kedua PSU-nya gitu. Kalau presiden sebelumnya kan ada tapi ya tentu kita berharap yang terbaik untuk daerah. Betul. Yang tahap ketiga yang kita ikuti ya Pak. Kalau dari sisi pembabakan 24 daerah yang PSU. Nah, yang ketiga kemarin saya diajak oleh Jaga Suara ke Banjarbaru. Dan itu juga adalah pilkada calon tunggal pertama
yang saya ikuti walaupun calon tunggal sudah sejak 2015. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, beberapa catatan memang yang pertama tentu saja PSU itu meningkatkan tensi kompetisi antar kontestan. Jadi karena seolah-olah para kontestan ini kan diberi kesempatan kedua, terutama bagi yang kalah kira-kira untuk kemudian punya peluang kembali untuk punya peluang memenangi kompetisi. Jadi semua berusaha nih, ada kesempatan lagi nih, kira-kira gitu ya. Dan bahkan yang sudah menang ini menjadi pertaruhan, apakah bisa mempertahankan kemenangan atau tidak begitu. Tapi dalam catatan di sejumlah daerah yang sudah pilkada PSU, ternyata peningkatan tensi kompetisi tidak diikuti melulu oleh peningkatan angka partisipasi. Tapi sebelum itu boleh Mbak Titi ya, yang dimaksud dengan atau gambaran tentang peningkatan kompetisinya itu kayak apa? Karena kan pemungutan suara ulang ini kan tidak ada kampanye lagi kan, kira-kira begitu ya. Debat ada ya. Debat ada. Nah, jadi yang ditangkap sebagai peningkatan kompetisi itu apa gitu? Apa mereka rame-rame bagi uang atau apa atau seperti apa gitu, Mbak? Ada beberapa tipologi penggunaan media sosial. Kalau di media sosial kan memang relatif lebih cair situasinya. Tapi dia memang lebih intens upaya untuk kemudian membangun opini atau kemudian dukungan dari pemilih. Nah, yang kedua, nah ini masuk soal tadi ya, makanya saya bilang peningkatan tensi kompetisi itu tidak selalu diimbangi oleh angka partisipasi. Tensi kompetisi yang sangat sengit itu terutama terjadi kalau PSU-nya hanya di sejumlah TPS. Karena kan misalnya di PSU ini ada yang hanya di 1 TPS, ada yang di 2 TPS, satu ada itu di yang Sabang ya, di Sabang, betul, 1 TPS saja yang PSU. Lalu kemudian ada yang 4 TPS, ada yang di 2 kecamatan. Nah, dalam situasi itu bahkan ada yang mendalilkan kemudian karena masuk lagi ya sengketa hasil ke MK jilid 2 pasca PSU soal dugaan adanya intimidasi, lalu kemudian juga soal politik uang yang jumlahnya fantastis, bahkan ada yang sudah diproses Gakumdu dan divonis itu satu pemilih politik uangnya 16 juta. Sudah divonis? Sudah divonis. Itu contohnya di Barito Utara. Jadi luar biasa, satu pemilih 16 juta. Luar biasa ya. Nah, ini saya berarti rekor saya terpecahkan. Apa itu, Pak? Waktu itu saya menemukan satu pemilih transaksinya itu 1,5 juta. Wow. Jadi 16 juta ya. Wow. Ini rekor yang tidak perlu dibanggakan ya sebenarnya. Nah, jadi tensi kompetisi yang meningkat karena ini peluang untuk merebut kemenangan atau kemudian ini momentum untuk mempertahankan kemenangan, dia diikuti oleh ekses pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan. Jadi mulai dari dugaan intimidasi, politik uang, lalu masih ada penggunaan misalnya ketidaknetralan Pemda melalui penggunaan program Pemda. Jadi memang tensinya menjadi lebih kompetitif, lebih ketat, lebih sengit begitu. Nah, kembali yang kemudian sayangnya ada 2 tipologi partisipasi. Tidak melulu tensi kompetisi yang sengit itu diikuti oleh selalu peningkatan angka partisipasi. Jadi 2 tipologinya itu kalau PSU-nya hanya di sejumlah TPS, di sedikit TPS, partisipasinya semua di atas 80%. Bahkan ada yang lebih dari 90%. Ya, jadi kalau yang dia 1 TPS, 2 TPS, 4 TPS hanya di 2 kecamatan, itu angka partisipasinya akan sangat tinggi. Tapi kalau PSU-nya di semua TPS, seperti yang di tahap ketiga di 9 kabupaten kota, mulai tanggal 16 April di Parigi Mutong, termasuk juga Banjarbaru, itu semua angka partisipasinya menurun. Bahkan dalam catatan yang saya kutip dari Jaga Suara, nih terima kasih kepada Jaga Suara karena sudah mengumpulkan data ini, di Kabupaten 4 Lawang itu angka partisipasinya menurun 20% lebih. Jadi bisa jadi ini karena kejenuhan massal ya dalam satu kabupaten kota begitu, dan ada juga catatan ketika saya berkunjung ke Banjarbaru minimnya sosialisasi yang tidak kemudian seintens ketika pilkada
yang pertama di 27 November. Dan yang berikut juga ya berkontribusi, memang euforianya ya sudah berbeda. Kalau 27 November kan seluruh Indonesia, Pak. Semua orang punya pemahaman dan juga euforia yang sama dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau ini kan lokusnya terbatas di satu daerah saja, kabupaten kota. Dan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama 9 kabupaten kota yang PSU di semua TPS pada tahap ketiga semuanya mengalami penurunan walaupun variatif antara 2-20%, tapi semua mengalami penurunan begitu. Jadi catatan soal sosialisasi memang menjadi sorotan tersendiri dan ini perlu kita kaji apakah ada pengaruhnya dengan anggaran yang tidak sebesar ketika Pilkada 27 November ataukah ada faktor-faktor lain, kebosanan, kejenuhan, atau kesengajaan begitu ya. Nah, ini menjadi PR kajian yang menarik untuk diteliti di beberapa daerah, di 9 daerah yang mengalami penurunan partisipasi. Dan yang terakhir saya kira tadi kompetisi yang sengit masih diikuti oleh pragmatisme yang berdampak pada kecurangan. Sebagai contoh tadi ya, dugaan politik uang itu masih ditemui. Laporan itu bukan hanya di daerah yang ada calonnya lebih dari satu. Ketika saya di Banjarbaru juga mendengarkan banyak cerita soal dugaan politik uang yang terjadi dan sudah dilaporkan ke Bawaslu. Dan yang terakhir ini masih ada persoalan terkait dengan persyaratan administratif calon. Misalnya dari data yang saya kumpulkan ada persoalan persyaratan calon di Siak yang dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi, walaupun yang menjadi pemohonnya ini wakil bupatinya ya, tidak berpasangan, harusnya kan pasangan. Yang dipersoalkan adalah periodisasi masa jabatan Bupati Petahana yang diklaim sudah 2 periode. Kalau kasus sebelumnya di Siak tentang ini soal penggunaan hak pilih, soal pemilih di rumah sakit. Tapi kasus tentang syarat ada di tempat lain kan? Betul. Di daerah lain ya? Betul, di Tasikmalaya, Bengkulu Selatan dan Kutai Kartanegara. Ternyata di sengketa hasil jilid 2 ini yang masuk lagi ke MK Kabupaten Siak, itu substansi yang dipersoalkan adalah soal persyaratan calon ya? Lalu juga Puncak Jaya. Meskipun Puncak Jaya adalah rekap ulang, bukan PSU, tapi yang dipersoalkan salah satunya adalah soal status ASN dari calon wakil bupati. Jadi masih menjadi hal yang dibawa kembali ke Mahkamah Konstitusi. Nanti Mas Heroik bisa cerita ada sejumlah daerah yang kembali menguji ke Mahkamah Konstitusi dari 19 yang sudah PSU. Kemudian di Taliabu misalnya yang dipersoalkan itu calon bupati yang dianggap menutupi status pilot. Nah ini kan berarti soal persyaratan yang kembali dibawa. Kemudian masalah ijazah SLTA calon bupati Talaut. Nah jadi ini menandakan bahwa persoalan catatan soal PSU bukan hanya soal pemungutan suaranya, tapi juga ada berkaitan dengan hal-hal administratif yang sebelumnya tidak dipersoalkan ternyata menjadi persoalan kembali begitu di proses yang PSU jilid pertama tadi gitu Pak. Saya agak lupa ya. Itu kalau tentang persoalan administrasi ya, penyelenggara pemilu ketika mereka pasangan calon maksud saya mendaftarkan dan membawa dokumennya, penyelenggara pemilu mempublikasikan seluruh dokumen pendaftarannya nggak ya? Setahu saya kalau di eranya Pak Arief dan Pak Hadar iya, tapi kalau sekarang tidak. Nah itu yang kemudian dengan dalih bahwa itu informasi yang dikecualikan karena perlindungan data pribadi. Tapi risikonya kita menjadi tidak mampu untuk melakukan pengawasan secara optimal. Sebenarnya kalau dianggap sebagai informasi pribadi kan ada strateginya. Apakah sesuatu yang berkaitan dengan data pribadi ditutupi, alamat dan lain sebagainya tanpa menutup akses publik untuk ikut mengawasi. Kalau saya Pak pernah ikut studi perbandingan ya ke salah satu negara bagian di Amerika Serikat waktu itu di Portland di Oregon. Saya tanya kenapa sih kok datanya dibuka semua? Kata mereka
Karena kepentingan publik jauh lebih diutamakan daripada kepentingan personal orang per orang. Nah, harusnya kan perspektif itu juga menjadi bagian dari pelayanan publik kita di pemilu, supaya hal-hal yang agak memalukan juga pada situasi hari ini yang harusnya selesai di awal justru harus berlarut-larut sampai ke Mahkamah Konstitusi. Ini strategi yang menurut saya kebalik ya. Harusnya kan silahkan dipublikasikan, gitu kan, dengan persetujuan para pasangan calon, dan saya yakin sebetulnya mereka juga tidak ingin menutup dirinya, karena itu kan bagian dari cara bersosialisasi, berinteraksi, mempromosikan dirinya kepada masyarakat gitu loh. Ya, tapi yang rasanya sih yang terpenting sebetulnya bukan bagi pesertanya, tetapi bagi publik yang punya hak untuk mengetahui betul siapa calon-calon yang bisa kita pilih ini. Kan gitu kira-kira ya. Nah, yang uniknya lagi karena saya mau hadir di acara ini, jadi saya cek kembali profil-profil para calon. Jadi untuk mengkonfirmasi dia sekolahnya di mana, menjabat mulai kapan, saya cek di info pemilu. Ternyata sudah cloud mati gitu ya. Itu keterangannya cloud mati begitu. Jadi sudah tidak ada nih. Jangan-jangan paketnya yang mati. Jadi sudah tidak bisa diakses. Padahal kan untuk publik misalnya mengikuti proses seperti hari ini, bagi masyarakat di daerah yang PSU, bagi saya sebagai peneliti, bagi orang-orang yang meminati isu pemilu, data itu kan masih sangat relevan sampai hari ini, bahkan sampai orang yang ikut pilkada menjabat begitu. Nah, akhirnya ya saya dapat informasi itu tidak lagi lewat info pemilu, tapi lewat goodkind.id. Dan ini ya agak sangat disayangkan. Akhirnya kontrol kita sudahlah di awal kita tidak punya akses. Sekarang ketika ada sengketa, kita pun sebagai publik tidak punya komparasi untuk mengakses data resmi yang seharusnya ada di situs KPU begitu. Ini sampai semalam masih tidak bisa diakses begitu ya. Emang Itu kalau nggak bisa diakses, kira-kira melanggar kode etik nggak ya? Yang pasti tidak profesional dong Pak. Nggak profesional tuh, nggak transparan. Iya. saya sih prihatin ya. Ternyata problemnya masih banyak. Dan yang lebih disayangkan, ada sejumlah problem, misalnya tentang persyaratan calon atau pasangan calon ya. Itu kan sesuatu yang sebetulnya menjadi alasan kenapa PSU dilakukan. Sekalipun tidak di daerah tersebut, tetapi ini kan di daerah yang lain terjadi gitu kan. Jadi harusnya tidak terulang yang model seperti itu kan. Walaupun ini kan klaim-klaim yang sifatnya baru dugaan dan akan dibuktikan nanti ya Pak. Iya. Tapi kalau semua prosesnya dari awal proper, profesional, akuntabel, ya kan tidak akan eksesnya juga sejauh ini. Betul. Nah, baik. Gimana Mas Soek catatannya nih? Ada yang lain tambahannya lebih banyak lagi atau bagaimana? Nah, ini memang apa yang disampaikan Mbak Titi tadi, paling tidak kita bisa lihat bahwa sebetulnya PSU ini yang dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya kan mekanisme koreksi ya Pak. Yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas dan juga kualitas demokrasi dari pilkada kita. Nah, tetapi dalam faktanya tadi misalnya kita melihat bahwa dari total daerah yang sudah melangsungkan PSU, ada 12 diantaranya yang kemudian digugat kembali ke Mahkamah Konstitusi. Artinya dari situ saja kita bisa melihat masih ada permasalahan yang seharusnya dalam hal ini penyelenggara pemilu, bukan hanya KPU tetapi juga Bawaslu di dalamnya, yang kemudian juga harusnya dalam menyelenggarakan PSU itu secara betul-betul, karena dia sudah dikoreksi gitu sejak awal oleh putusan MK, dan ketika PSU berlangsung seharusnya dia kerja yang jauh lebih profesional. Nah, itu satu hal. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari identifikasi yang dilakukan Jaga Suara misalnya Pak, dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi di 27 November lalu, dari yang pertama itu. Nah, memang kita bisa bagi dua paling tidak. Kenapa kemudian daerah ini PSU? Satu, berkaitan dengan pelanggaran pemilu yang memang dilakukan oleh peserta pemilu gitu ya. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi, ada praktek politik uang gitu ya. Misalnya intervensi dan seterusnya. Nah, yang kedua, ini yang cukup banyak adalah berkaitan dengan mismanagement atau ketidakprofesionalan dari lembaga penyelenggara pemilu kita. Salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan tugas wewenangnya, yang salah satunya adalah mengenai pendaftaran calon. Yang kita tahu ada 12 daerah yang kemudian didiskualifikasi, salah satunya karena
tahapan pendaftaran calon begitu ya. Meskipun putusan MK ini kan ketika diputuskan ada kemudian 26 daerah yang dikabulkan dan 24 daerahnya PSU, lalu kemudian muncul kritik di publik begitu ya. Kok MK kenapa kemudian memutus bukan pada aspek selisih suaranya saja gitu ya. Tapi kok ke tahapan pencalonan gitu ya. Nah ini sebetulnya justru MK sedang keluar dari bayang-bayang yang selama ini disebut sebagai mahkamah kalkulator gitu ya, kita sering menyebutnya. Tetapi MK melihat bahkan di putusan MK itu disebutkan bahwa kalau misalnya ini bisa diselesaikan tahapan pendaftaran calon gitu ya di mekanisme sistem keadilan pemilu sebelumnya, ada sengketa administrasi itu bisa diselesaikan dan lembaga-lembaga penegak hukum pemilu di tahap sebelumnya itu bisa diselesaikan, maka kemudian itu bisa tuntas. Maka MK tidak perlu mengurusi hal itu. Nah, tapi faktanya ini tidak tuntas. Nah, makanya kemudian dari studi kita mengklasifikasikan tersebut ada dua hal tersebut. Satu memang pelanggaran yang murni dilakukan oleh akibat kontestasi, dan yang kedua adalah akibat mismanagement. Nah, catatan kita dalam proses PSU ini ya memang salah satunya kita melihat masih kedua hal tersebut masih terjadi. Misalnya yang terbaru beberapa hari lalu, misalnya dari sidang di Mahkamah Konstitusi yang sudah berlangsung, misalnya di Bangga ya Mbak Titi salah satunya, dalam konteks kategori yang pertama mengenai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu, salah satu dalil yang dimohonkan oleh pemohon ini adalah misalnya praktek politik uang, termasuk juga penyalahgunaan sumber daya negara. Yang salah satunya memang ini menjadi satu isu yang hangat ya Pak di pemilu 2024, di Pilpres ya, di Pilkada ya. Dan itu juga yang membuat Banggai diperintahkan PSU oleh MK sebelumnya. Betul, kan? Seperti itu. Nah, isu itu muncul kembali gitu ya. Nah, artinya dari isu ini kemudian muncul dan didalilkan oleh pemohon, kan sebetulnya kita punya mekanisme penegakan hukum pemilu dan kita punya aktor institusi penyelenggara pemilunya yang bertugas melakukan itu, yaitu Bawaslu. Nah, dari sini meskipun memang masuk kategori yang pertama berkaitan dengan pelanggaran pemilu, maka kita pertanyakan bagaimana nih mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ketika proses PSU berlangsung gitu ya. Meskipun kita masih menunggu apakah nanti dalil permohonan ini terbukti atau tidak gitu ya di Mahkamah Konstitusi, dan kalau kita lihat di sidang yang kemarin sudah ada pembelaan ternyata ini dipospon karena menunggu PSU dan seterusnya ya, nanti kita lihat. Tetapi paling tidak sudah ada dugaan identifikasi seperti itu. Nah, yang kedua misalnya soal mismanagement dari penyelenggaraan pemilu kita, karena mungkin salah satunya berkaitan di Kepulauan Talaut ya Mbak, salah satunya mengenai ijazah. Nah, ini problem klasik yang sering muncul Pak Arief ya di setiap pilkada soal keabsahan ijazah. Padahal sepengetahuan kita soal ijazah ini kan sudah ada single identity kependidikan itu ya. Nah, yang itu sebetulnya kan bisa diverifikasi gitu ya. Nah, lantas bagaimana mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan seterusnya? Kok masih tetap saja muncul isu-isu soal administrasi pencalonan yang kemudian bermasalah? Ya, itu salah satu yang kemudian. Jangan-jangan dia angkatan boomer yang belum punya NISNI atau bukankah itu kemudian sebetulnya kan sudah di ini kembali gitu ya, di data kembali dan seterusnya. Itu salah satu catatan kita juga Pak yang kemudian muncul soal ijazah, meskipun di persidangan MK kemarin juga sudah ada klarifikasi itu, termasuk juga dari Bawaslu katanya sudah melakukan klarifikasi soal keaslian ijazah dan seterusnya. Nah, di gelombang yang ketiga salah satunya juga berkaitan dengan yang kembali diajukan sengketanya ke Mahkamah Konstitusi, yang kebetulan di Jaga Suara kita Pak di PSU ini kita juga melakukan pemantauan gitu ya. Kita buka kepada publik bahwa Jaga Suara kita bisa digunakan untuk memfoto formulir C. Nah, salah satunya kita di Tasikmalaya, Kabupaten Serang gitu ya, dan juga Banjarbaru gitu ya, untuk kemudian bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, di Tasik misalnya menjadi salah satu daerah yang kemudian melakukan gugatan kembali ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan hasil Pilkada Tasik. Salah satunya adalah dugaannya selain praktik politik uang yang waktu itu kita dengar juga ketika kita berdiskusi dengan teman-teman di Tasik, ternyata isu itu juga cukup kuat adanya praktek politik uang. Tapi di sisi lain dari gugatan yang diajukan oleh salah satu pasangan calon adalah berkaitan dengan status salah satu calon yang menggantikan calon sebelumnya yang masih berstatus DPRD.
Nah, itu salah satu isu yang kemudian muncul ya di Kabupaten Tasik ya. Karena kan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan setiap individu yang kemudian menjabat sebagai DPR ataupun DPRD harus mengundurkan diri gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu dalil permohonan juga yang diajukan oleh salah satu pasangan calon di Kabupaten Tasik. Nah, artinya memang kita bisa bilang bahwa mekanisme PSU yang seharusnya mengkoreksi hasil pilkada sebelumnya yang sebetulnya harus dijaga secara baik gitu ya, dengan menghasilkan pemilu yang berdemokratis dan berintegritas, justru masih menimbulkan ekses salah satunya tadi pelanggaran pemilu masih ada, dan aspek mismanagement yang kemudian nanti meskipun masih kita tunggu nanti bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi itu masih terjadi juga, yang terbukti dengan adanya 12 gugatan ini, Pak. Tuh, banyak kan Mas permasalahannya kita ini. Iya. Ada satu masalah lagi nanti saya mau tanyakan. Teman Netgrid dan sahabat Jaga Suara 2024, sebetulnya untuk podcast kali ini kami sudah menghubungi ya penyelenggara pemilu, tapi sayangnya sampai podcast ini dimulai belum ada konfirmasi dari mereka. Nah, mestinya ada banyak pertanyaan yang harusnya mereka Bisa punya respon, ya. ruang Mungkin komandonya untuk memberikan belum itu ya. selesai untuk membolehkan. Oh, saya itu mau tanya gini. Ini PSU ini kan waktunya makin singkat. Penyiapan logistiknya juga makin padat. Waktu ke lapangan sempat ketemu private jet nggak? Untuk monitoring logistik. Maksudnya kalau kemarin kan mepet tuh 75 hari. Nah, PSU ini kan makin mepet gitu. Mas, Itu sempat saya kalau private jet itu digunakan untuk daerah yang di pelosok di ujung-ujung. Oh, Ini PSU-nya nggak ada yang di ujung-ujung, Mas. 3T. Sabang itu titik nol. Jauh sekali itu. Tapi nggak ketemu ya dari kemarin ya. Kalau kita ketemunya kereta jet, Pak. Soalnya kita ke sana naik bus. Oh gitu ya, iya. Iya. Bisa aja Pak Abe. Urusan itu yang belakangan memang kita dengar rame ya. Iya, memang memprihatinkan ya kita semua. Mudah-mudahan Sebagai ini pembayar pajak Pak, Betul, yang gajinya betul. juga tidak besar ya sangat prihatin ya, pasti. mudah-mudahan ini dalam waktu segera pihak-pihak yang punya otoritas segera ikut turun dan memastikan ini persoalannya betul-betul terjadi penyimpangan atau tidak. Kira-kira gitu ya. Iya. Nah, yang sekarang kita kembali ke laptopnya di sini dulu. Itu kalau senior yang ngomong kita harus dipatuh gitu ya. Oke. Kalau misalnya dulu kan waktu pilkada 27 November itu kita kasih masukan lah ya, kita kasih catatan bagaimana peran dan penggunaan Sirekap. Kalau Sirekap untuk PSU ini bagaimana? Di beberapa tempat terlihat nggak peran Sirekap ini? Sama aja, Pak. Sama juga. Jadi kita ingatkan kemarin itu nggak didengar itu. Ya, Wah, begitulah sayang kira-kira. sekali ya. Nah, jadi ini ya Pak, salah satu evaluasi dari Jaga Suara juga. Bahkan sejak awal kita melakukan evaluasi bahwa sebetulnya Sirekap yang dibuat KPU ini salah satu tujuannya adalah kan untuk mencapai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketika hasil pemilunya direkap secara cepat, terbuka, dan siapapun bisa mengakses dokumennya gitu ya, bukan hanya formulir C di TPS, tetapi juga kita bisa melihat total akhirnya begitu ya. Paling tidak salah satu dampak yang akan dihasilkan adalah legitimasi terhadap hasil dan juga trust publik terhadap hasil begitu ya. Nah, persoalannya ini masih berulang di PSU kita. KPU memang menggunakan Sirekap gitu ya Pak, dengan memfoto formulir C dengan Sirekap, tetapi yang kita bisa lihat hanya per TPS-nya saja. Tidak ada rekapitulasinya tidak ada begitu ya. Nah, ini yang menurut kami juga jangan-jangan sebetulnya kalau kita ingin meminimalisir banyaknya gugatan terhadap proses pilkada kita di Mahkamah Konstitusi, ya harusnya dengan transparan. Tampilkan rekapitulasinya begitu loh. Mbak Titi, saya mendengar ya, katanya mereka mau menghormati sebetulnya, menghormati proses rekapitulasi berjenjang. Itulah mengapa mereka tidak menampilkan Sirekap. Jadi zaman Pak Hadar dulu itu berarti nggak menghormati rekap berjenjang Pak Hadar itu. Iya, nampaknya memang itu menjadi paradigma penyelenggara pemilu saat ini ya. Kalau kita kan sebagai masyarakat sipil, segala proses transformasi teknologi itu harus dimulai secara gradual. Dulu
itu sudah dimulai memfoto dan kemudian mengupload sehingga masyarakat bergotong royong menghitung dengan program crowdsource begitu ya, seperti kawan-kawan kawal pemilu. Kemudian bertransformasi lagi di era Pak AB di Pilkada 2020, saya ingat betul, bukan hanya kemudian menampilkan foto dari waktu itu C1 begitu ya, tapi juga kemudian ada digitalisasi perolehan suaranya, dikonversi menjadi angka-angka. Tabulasi, betul. Nah, sekarang seolah-olah dianggap itu sebagai mengapa itu tidak dilakukan dan berhenti hanya mengupload foto, karena ingin menghindari potensi konflik, lalu juga ingin mencegah kegaduhan, tanpa kemudian ada kesadaran kenapa ada potensi konflik dan kenapa ada kegaduhan, karena Anda kerjanya kurang profesional. Kalau Anda kerjanya serius, profesional, terus meningkatkan kualitas dan profesionalitas pelayanan teknologi, kan dia akan semakin baik. Apa yang kurang sebelumnya itu diperbaiki dalam layanan berikutnya. Saya sih lebih melihat keengganan membuka ini lebih karena melayani kepentingan kelompok politik. Yang mungkin memang ingin mempertahankan status quo supaya hasil itu tidak diketahui publik. Ya. Dan kira-kira kalau hasil tidak diketahui publik dengan cepat itu untuk apa ya, Mbak? Ya, itu bisa kemudian ini ya, dalam situasi pemilu ketika tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, dia bisa kemudian diikuti oleh propaganda-propaganda kecurangan, lalu juga bisa diikuti dengan hoax begitu. Nah, makanya kan kemudian salah satu prinsip pemilu demokratis itu adalah hasil yang cepat. Ketika misalnya kita secara berjenjang tidak bisa menyajikan hasil yang cepat tadi, maka teknologi sebagai pilihan alternatif itu bisa menjadi alat bantu. Nah, tetapi bukan berarti karena dia bagian dari alat bantu dia tidak dikelola secara profesional dan kredibel. Karena kan tadi kita ingin maju terus nih ke depan. Kita harapkan ke depan itu bahkan Sirekap menggantikan prosedur formal. Tapi bagaimana kita mau bertransformasi kalau kemudian proses gradual itu tidak dilakukan serius? Pilkada ini kan mestinya menjadi momentum kita melakukan uji coba terus-menerus. Kemarin kita sudah di pemilu 2024. Lalu kita ada kesempatan pilkada yang 27 November. Maka pilkada yang PSU itu bisa menjadi momentum uji cobanya kembali begitu. Nah, ini kalau saya lihat bahkan komitmen itu tidak muncul karena kemauan melayani kelompok politik, permintaan partai-partai untuk tidak menyajikan angka dengan cepat, untuk meredam hasil dan mempertahankan status quo, itu lebih dianggap sebagai solusi daripada menerima kritik dan memperbaiki layanan teknologi. Kalau kita tidak dikritik kan kita tidak tahu kurangnya di mana, apa yang harus disempurnakan. Mengapa Jaga Suara bisa misalnya mengkonversi data foto C hasil menjadi tabulasi angka dan tidak ada yang protes. Kenapa KPU tidak bisa melakukan itu begitu? Nah, itu yang menurut saya komitmen pelayanan pemilu KPU dipertanyakan. Di tengah nggak usah kita ngomong jauh-jauh deh sekarang narasi e-voting dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya salah satu kalau ingin menarasikan lebih jauh lagi, ini momentum untuk secara gradual menuju transformasi teknologi. Tapi sayangnya tadi status quo lebih dipertahankan. Jadi momentum itu tidak dimanfaatkan yang sangat berpotensi untuk kesempatan sebetulnya untuk menggunakan teknologi ini lebih jauh ke depan ya. Dan catatan Jaga Suara sebetulnya kan bagus kan ya. Pak. Sirekap mereka ini sebetulnya. Bahkan dari catatan kita di Jaga Suara tingkat kecepatan dan akurasinya itu lebih dari 90%, Pak. Dalam 1 kali 24 jam di Pilkada 27 November banyak daerah itu sudah full 100%. Data TPS-nya masuk. Artinya itu ya sebelum sebelum esok hari publik pemilih di daerah itu sudah bisa tahu siapa yang menang pilkadanya gitu. Nah, salah satu catatan juga kenapa kemudian ini bisa berdampak negatif ya dari temuan kita di Jaga Suara juga, ketika KPU lambat dalam melakukan publikasi, dampaknya adalah ada saling klaim kemenangan. Yang kemudian berujung pada disinformasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi seperti itu. Yang dampaknya apa? Akhirnya publik kan kebingungan.
Dan kita khawatir nanti justru akan ada konflik horizontal kan Mbak antar pendukung di masyarakat ketika satu pasangan calon mengklaim menang, pasangan calon lain juga mengklaim menang begitu ya. Nah, akibat kemudian lambatnya proses rekapitulasi yang sebetulnya itu bisa diminimalisir dengan kehadiran rekapitulasi elektronik melalui Sirekap tersebut seperti itu salah satunya. Mas Heroik, emang banyak yang pakai data jaga suara 2024? Oh, kalau kita lihat dari PSU kemarin, bahkan banyak media Kan saya media juga lihatnya konvensional. itu Pak. Sebagai peneliti kan yang dipakai datanya jaga suara. Sayang Karena Media nggak bisa konvensional. pakai datanya penyelenggara. Kalau kita Sayang ikuti sekali media-media di daerah itu juga Merujuknya untuk jaga suara. mengabarkan masyarakat setempat yang terkait pilkada ini, mereka menggunakan data jaga suara ini. persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ada nggak yang menggunakan data alat bukti dari jaga suara 2024? Nah, sayangnya memang itu kita lagi identifikasi ulang, Pak. Sejauh ini sih kita belum menemukannya. Nah, tapi kita lagi sedang coba cek lagi setiap permohonan dari total 300 lebih permohonan itu kita coba cek lagi apakah ada yang kemudian menggunakan basis jaga suara. Tetapi sangat terkait saya kira ya. Ini jadi saya yang jawab nih sebetulnya. Pokoknya kita bebas aja ya, nanya yang jawab mana aja. Karena pada dasarnya semua narasumber di sini. Nah, jadi tadi kan Mbak Titi sudah cerita dan ditambahkan sama Mas Oek juga. Persoalannya itu sebetulnya bukan di hasil di penghitungan suaranya gitu, Mas. Sehingga ya kebutuhan untuk proses sengketa di MK menggunakan jasa suara menjadi tidak terlalu relevan. Karena persoalannya lebih praktek politik uang, persoalannya lebih syarat calon. Kira-kira begitu kan? Iya, betul. Nah, jadi begitu Mas. Ini di luar skenario yang kita buat tadi ini. Iya. Iya. Tapi nanti kita tunjukkan, Pak. Tapi kita tunjukkan nanti berita-berita penggunaan jaga suara ya, tolong. Tapi ini lebih menarik sebetulnya. Gitu ya. Walaupun di salah satu catatan di PSU yang lalu persoalan teknis keterlambatan logistik, lalu kemudian prosedur TPS yang misal tidak mencocokkan surat suara dengan jumlah surat suara dengan DPT, saksi menggunakan atribut paslon itu masih ada. Kan seharusnya hal-hal seperti itu yang kesannya memang teknis, tapi karena selisihnya sedikit itu bisa menjadi problem. Tapi kembali kepada Sirekap nih Pak, betul bahwa kita mendapatkan insentif dari kecepatan pengunggahan surat suara C hasil di Sirekap yang publik bisa akses, lalu jaga suara bisa melakukan tabulasi. Itu memang memicu partisipasi masyarakat yang baik. Tapi kan kepentingan kepemiluan kita bukan hanya itu. Kita ingin penyelenggaraan pemilu kita dan penyelenggara pemilu kita itu berkembang terus. Dan momentum untuk melatih teknologi, menguji coba secara berulang, yaitu momentumnya di pilkada. Karena ada surat suaranya, ada pemilihnya, ada hasilnya. Lah kalau kita tidak ada proses pemungutan suara massal seperti pilkada, kan nggak mungkin kita bikin simulasi satu kecamatan, karena spektrumnya kecil. Nah itu yang sangat disayangkan, penyelenggara tidak menggunakan momentum ini. Karena saya baca tuh Pak di rekomnya ketika eranya Pak Hadar kan ada roadmap teknologi, peta jalan. Peta jalan. Salah satunya adalah soal feasibility study, studi kelayakan, dan juga rekomendasi uji coba berulang. Nah kan pilkada itu jadi momentum uji coba berulang. Kalau ada kekurangan dengan anggaran yang cukup, apa yang harus kita sempurnakan kan? Anggarannya berlebihan, Mbak. Iya betul. Iya. Dan bahkan Mbak Titi kalau kita private jetnya sampai ke Bali ya Pak. Kalau kita lihat dalam beberapa kasus di banyak negara, ketika mereka memutuskan untuk menjajaki penggunaan teknologi, mereka akan memulai dari skup yang paling kecil pemilunya. Salah satunya adalah pilkada di level kota gitu ya. Nah, misalnya negara tetangga kita seperti Filipina ya, ketika dia memutuskan menggunakan e-counting, dia putuskan untuk pemilihan mayornya saja dulu di level yang terkecil. Nah, kita sering sebut di jaga suara ini Pak, kenapa kemudian Sirekapnya KPU kok justru bukannya menunjukkan kualitasnya dalam konteks percepatan hasil dan juga akurasi yang tinggi. Kita sering sebut istilahnya teman kita di jaga suara, Mas Reza, miss opportunity. Iya, betul. Karena dulu Filipina tuh mulainya dari Mindanao ya. Betul, Mindanao. Ke pemilu di Bangsamoro kan. Seperti itu. Sayang sekali ya. Iya betul. Dan tingkat akurasinya kalau saya tidak salah lebih dari 95% Pak, dibandingkan dengan pileg dan pilpres lalu.
Saya itu dulu sebelum nyampe Jakarta, Mbak, kalau nyari data itu, datanya kok lebih lengkap di punyanya Citro ya. Datanya kok lebih lengkap di punyanya Perludem ya gitu ya. Begitu saya di Jakarta, saya langsung berpikir, kalau orang mau tahu pemilu, maka yang diklik itu ya KPU. KPU Go ID, KPU. Makanya saya ingat waktu itu hampir semua tahapan itu disediakan dukungan aplikasi sistem informasi, sistem tadi informasi. Silog, Situng, Sidakam. Sidali, Sidakam. Pokoknya jadi apa yang ada di kepala orang pingin tahu tentang pemilu, dia klik di KPU ada datanya. Nah, di 2014 dan 2019 seingat saya ada progresnya. Makin lengkap lah gitu ya. Pengen tahu surat suara yang diproduksi, tinggal klik. Pengen tahu uang yang digunakan, tinggal klik gitu loh. Hari ini kok balik lagi? Ada 15 pepatah tahun Pak yang lalu katanya. gitu loh. Untuk tahu kapal yang kokoh itu bukan kapal yang hanya bersandar di dermaga, tapi kapal yang dibiarkan untuk berlayar di lautan yang bergelombang. Teknologi yang bagus itu kan bukan teknologi yang status quo ya, tapi yang diuji coba terus begitu. Nah, saya setuju tuh dengan Heroik bahwa tadi kita miss opportunity untuk menguji coba itu sebenarnya. Yeah. Jadi akan lebih memperpanjang sebetulnya penggunaan teknologi yang sebetulnya bisa membantu kita. Jadi ini miss opportunity. Iya betul, miss opportunity. Sayang sekali ya. Baik, kita lanjut lagi nih, sedikit lagi. Kalau lihat waktu. Iya, apalagi kemarin ya Pak, tambahkan kalau pengujian itu dimulai dari skup yang kecil. Kemarin itu kan di yang tahap 3 PSU ada 9 kabupaten kota yang semua TPS-nya kan PSU ya. Jadi kalau mau uji coba kan sudah 9 itu. Nah, ini masih ada daerah juga kan yang akan PSU gitu ya. Semoga KPU bisa berubah juga nih. Tabulasinya dimunculkan gitu ya. Bahkan kan sebetulnya Pak, sistem tabulasinya itu sudah disiapkan oleh KPU tuh. Nah, pengalaman kita di 27 maksudnya berubah jadi sadar gitu. Iya Pak, gitu Pak. Mudah-mudahan ya sadar gitu ya. Iya. Nah, udah disiapkan 27 November kita waktu itu sebetulnya KPU ternyata sudah menyiapkan untuk proses tabulasinya. Bahkan kita lihat track record Sirekap publikasinya sudah menyiapkan tuh diagram-diagramnya gitu ya. Tetapi faktanya kemudian ya kita hanya bisa lihat hasil di TPS-nya saja. Nah, bayangkan publik kalau mau lihat hasilnya, dia harus jumlahkan satu persatu di TPS gitu ya. Nah, tapi ini yang kemudian nggak bisa. Sepanjang masih pakai sistem informasi, si, walaupun sekarang si foto. Si foto. Ini ide menarik ini. Baik, jadi kembali ke sejumlah sengketa yang sekarang sudah dimulai gitu ya. Saya yakin Mbak Titi udah mulai mengikutinya juga. Dan ada beberapa juga yang masuk, jumlahnya tadi disebutkan sudah sampai 12 ya kira-kira sekarang. 12 itu Pak hitungannya plus satu yang rekap ulang. Jadi kan kita 25 daerah, 24 PSU, satu rekap ulang, jadi 25. Nah, 12 dari 25 itu sudah ke MK, kan masih ada 5 daerah ya yang belum PSU. Betul. Jadi masih ada yang di gelombang, kita sebut gelombang atau keempat ini. Yang tanggal 25 Mei. Ada 3 daerah kalau tidak salah. Dan kemudian gelombang yang terakhir Papua dan Bovendigul. Betul, yang di bulan Agustus tanggal 8-nya kalau tidak jadi salah. Jadi ada 5 gelombang. Secara total ya. Nah, dari yang sudah mulai dibahas di Mahkamah Konstitusi itu ada indikasi tidak bahwa ini kelihatannya memang serius nih persoalannya terulang menurut Mbak Titi sehingga berpotensi untuk ada pemungutan suara ulang jilid kedua nih. Kira-kira ada nggak indikasi ke sana? Ya tentu kita tidak bisa mendahului proses pembuktian ya Pak, tetapi kita kembali kepada preseden saja. Bahwa dalam pilkada kita yang sebelumnya itu PSU jilid 2 dimungkinkan. Apa jadi pola sudah yang pernah terjadi sudah ya? pernah. Dalam catatan saya pilkada 2015 itu ada PSU jilid 2 di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, diselenggarakan di 2016. Lalu juga di Mambera Moraya di eranya Pak Abe ya, itu juga PSU jilid 2
karena keberpihakan aparat pada waktu itu. Oke. Dan di Yalimo tahun 2021 PSU Jilid 2-nya disebabkan setelah PSU yang pertama ditemukan ternyata calon tidak memenuhi syarat pencalonan mantan terpidana. Jadi polanya adalah Mahkamah Konstitusi tidak akan mentolerir ketika itu berkaitan dengan pemenuhan syarat. Oke. Jadi tentu saja daerah-daerah yang membawa kembali persoalan syarat. Meskipun kalau SIAK ini saya duga karena ini terkait dengan persyaratan formil ya, legal standing, yang mengajukan itu hanya si wakil bupati. Kalau belajar dari pengalaman Banjarbaru ketika hanya wakil wali kota yang menjadi pemohon kan dianggap tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum kecuali dia mampu membuktikan ada kondisi hukum spesifik atau khusus yang membuat memang itu tidak terhindarkan. Nah, di SIAK itu soal periodisasi, tapi yang dipersoalkan periode masa jabatan yang sudah dua masa jabatan ini bukan oleh pemenang, jadi oleh yang kalah justru. Yang melanggar itu adalah yang kalah. Tapi kan pola ini pernah terjadi. MK memerintahkan PSU, walaupun pelanggaran persyaratan itu dilakukan bukan oleh yang menang tapi yang kalah. Yaitu seperti di Gorontalo Utara dan di Parigi Mutong. Nah, jadi kita masih menunggu nih bagaimana proses di Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga tadi soal di Puncak Jaya yang diklaim bahwa calon wakil bupatinya masih berstatus aparatur sipil negara dan menerima gaji sampai dengan Januari 2025. Padahal kan undang-undang mengatakan dia harus sudah mengundurkan diri ketika ditetapkan sebagai paslon. Nah, yang berikut juga soal masalah ijazah, lagi-lagi soal pembuktian. Jadi melihat pola ini dan juga pengalaman Yalimo, sepanjang memang proses pembuktian bisa menyajikan alat bukti dan saksi-saksi, ya peluang itu tetap ada. Termasuk juga misalnya soal praktik politik uang dan juga terkait dengan intimidasi, karena ada beberapa permohonan yang mengklaim adanya intimidasi. Nah, ini kalau saya Pak tidak setuju dengan menyatakan jangan biarkan ada PSU, masyarakat sudah lelah dan kemudian negara akan rugi, biaya mahal. Kita kembali kepada filosofi, kita berdemokrasi itu bukan main-main, bukan asal-asalan. Kalau mau menjaga fiskal daerah, masyarakat untuk tidak bosan, ya berkompetisi dengan benar. Jadi dengan segala pengorbanan yang sudah kita lakukan dengan PSU Jilid pertama, ya sebenarnya tidak bisa kemudian didekati dengan pragmatisme pemerintahan daerah harus tetap berjalan, oleh karena itu yang penting MK harus tolak begitu ya. Tidak, karena membiarkan daerah dipimpin oleh calon yang bermasalah jauh lebih bermasalah bagi daerah daripada mengoreksi prosesnya supaya betul-betul demokrasi dan pilkada kita ya pilkada yang kredibel dan substantif begitu. Tapi prediksi Mbak Titi dan Mas Oid nih, dari 12 sengketa yang sudah masuk nih, ada yang parah banget ya. Itu dominasi penyebabnya ya, sehingga pemohon harus mengajukan sengketa lagi. Itu karena apa Mas Oid? Yang mismanagement tadi atau karena kesalahan ya memang perilaku peserta pemilunya gitu. Ya memang kalau lihat di sengketa yang masuk sekarang dua-duanya ada gitu ya Pak. Dua-duanya masih ada. Bahkan ya? Kita lihat di dalil-dalil permohonan yang disampaikan dalam satu permohonan saja dia bukan hanya mendalilkan soal mismanagement saja, tetapi juga perilaku dari peserta pemilu yang bermasalah juga gitu ya. Jadi dalilnya double nih. Sebelumnya kan biasanya hanya fokus ke aspek penyelenggaranya yang kemudian aspek mismanagement, atau fokus hanya ke aspek kontestasi si kontestan lainnya yang melakukan pelanggaran pemilu. Nah, dalam permohonan yang kita lihat salah satunya juga dia mendalilkan dua aspek itu sekaligus. Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan satunya ada aspek mismanagement yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, tapi kalau kita lihat kecenderungan yang dilakukan MK ini kan cukup progresif ya Mbak di pilkada ini gitu ya. Dan kalau kita lihat juga Pak, kita identifikasi dari 26 permohonan yang dikabulkan oleh MK baik yang sebagian ataupun penuh begitu ya. Ternyata juga MK itu kan di Undang-Undang 10 itu kan ada syarat selisih suara ya untuk melakukan gugatan ke MK. Dan dari data kita
13-nya itu yang kabulkan atau Sebetulnya 50%. tidak memenuhi syarat ya. Iya, tidak memenuhi syarat. Iya. Nah, artinya MK ingin melihat keadilan substantifnya gitu dari setiap permohonan yang diajukan. Nah, artinya yang dibilang Mbak Titi tadi, ketika memang si para pemohon ini mampu membuka dan secara gamblang gitu ya, dan juga punya argumen yang kuat, didukung data dan alat bukti yang kuat, saya duga MK akan sama seperti apa yang dilakukan di pilkada sebelumnya. Dia akan cukup progresif gitu ya, karena melihat dari presiden sebelumnya, dia melihat aspek keadilan substantif, bukan lagi hanya melihat dalam konteks selisih suara yang menjadi prasyarat. Dan jika kita lihat juga, dia bukan hanya menyentuh aspek di akhir, di ujung, tetapi juga pada aspek tahapan pencalonan yang kemudian itu juga bisa dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu satu catatan yang penting dan kita perlu apresiasi ya kepada Mahkamah Konstitusi kita yang dan MK harus dijaga ini Pak, jangan sampai kemudian justru sikap MK yang ingin menegakkan demokrasi konstitusional didekati dengan politisasi terhadap peradilan dengan tindakan-tindakan yang apakah mengintimidasi MK, berusaha untuk melemahkan MK. Kan MK berusaha on track. Dan itu yang mestinya juga cabang kekuasaan yang lain juga menghormati itu begitu. Mudah-mudahan itu yang terjadi dan kita semua masih punya tenaga untuk membantu menjaga juga. Ini sepanjang senior dan penggagasnya masih bersemangat, kita semua bersemangat Pak. Kita semangat lah. Jadi 19 sudah dilaksanakan ya. Kita punya catatan-catatannya tadi. Jadi pesan apa yang ingin Mbak Titi sampaikan untuk yang 5 berikutnya supaya menyempurnakan pelaksanaannya, menutup, mengurangi kekurangan-kekurangan di 19 yang kemarin ini. Iya, kalau tadi Mas Heroik sebutkan kan kontribusi itu ada dari banyak pihak ya Pak. Ada kontribusi PSU itu karena peserta yang atau pasangan calon yang tidak patuh pada prinsip pemilu demokratis, pilkada demokratis. Dan yang kedua ada juga kontribusi mismanagement, walaupun apakah itu ansih mismanagement ataukah ada kontribusi karena ketidaknetralan, tidak berintegritas. Itu juga gitu. Nah, maka ya pembelajarannya pilihannya yang pertama adalah kontestan mestinya patuh pada prinsip-prinsip kompetisi pilkada yang demokratis. Karena yang dipertaruhkan ini adalah sumber daya negara yang asalnya dari pajak rakyat. Jadi komitmen PSU kan memang komitmen untuk merestorasi keadilan pemilu, keadilan pilkada. Jangan dirusak oleh tindakan-tindakan pragmatis dan curang begitu. Yang kedua tentu saja pada penyelenggara pemilu, kan pengalamannya sudah banyak. Ada pileg pilpres, ada pilkada jilid pertama. Nah, sekarang PSU. Hal-hal yang merusak integritas, profesionalitas itu jangan kembali terulang. Jadilah betul-betul penyelenggara pemilu itu sebagai petugas konstitusi dan demokrasi, bukan petugas partai gitu. Karena petugas partai sudah ada personelnya. Nah, yang terakhir saya kira masyarakat gunakan kesempatan ini betul-betul untuk berkontribusi maksimal bagi daerah. Kan sebenarnya ini peluang dan kesempatan yang diberikan oleh negara kepada kita sebagai pemilih untuk memilih pemimpin dengan cara yang benar. Dengan cara yang dikehendaki oleh prinsip demokrasi dan konstitusi. Jangan kemudian justru partisipasinya jadi menurun begitu. Ini harus menjadi tadi, jangan seperti KPU soal Sirekap yang miss opportunity, ini justru harus jadi opportunity atau peluang untuk daerah begitu Pak. Baik, Mas Oik gimana catatannya? Pesan saya satu Pak, KPU jangan kehilangan miss opportunity lagi. Ini jadi gimana? Sirekapnya, ini spesifik nih. Sirekapnya perlu dibuka tabulasinya, diperlihatkan tabulasinya, jadi bukan hanya foto TPS-nya, tapi buka langsung tabulasinya menjadi data bergerak yang bisa kita lihat, perolehan suara dari masing-masing pasangan calon gitu ya. Jadi masih ada waktu bagi KPU untuk menunjukkan ini akurasinya tinggi. Kecepatannya tinggi, sayang gitu loh kalau kemudian tidak dibuka gitu, dan itu bisa meminimalisir adanya persoalan kembali pasca PSU seperti itu. Nah, jadi poinnya itu. Yang kedua poinnya adalah kalau tetap nanti KPU tidak buka, ya kita gunakan lagi jaga suara untuk memantau hasil pemilunya, karena di jaga suara kita bisa langsung lihat hasil tabulasinya. Kalau tadi
Mas Heroik dan Mbak Titi kasih komentar semua. Iya. Sekarang saya ingin tanya sama Pak Adar. Iya. Sesungguhnya Jaga Suara 2024 ini mau ngapain lagi? Oh, Ini masih perlu nggak bagi peserta pemilu, bagi penyelenggara pemilu, maupun bagi pemilih? Gitu. Mas Arief, ini sangat perlu. Sekalipun kita punya penyelenggara pemilu yang memang punya sirekap yang bagus kerjanya, akurat, cepat gitu, dan penyelenggaranya juga mau membuka semua hasil tabulasinya dengan cepat, kita tetap perlu yang namanya Jaga Suara yang memang dikelola oleh aktor di luar dari penyelenggara pemilu sebagai pembanding, Mas. Nah, itu penting. Ini menjadi sangat penting sekalipun juga dibuat oleh penyelenggara, apalagi kalau penyelenggaranya itu kita tidak terlalu meyakini gitu. Jadi kita kan kita kan tidak bisa juga dalam situasi yang bahwa kita pasti punya penyelenggara yang berintegritas, profesional, dan seterusnya itu. Karena tetap saja kita harus punya ruang, mungkin saja mereka punya masalah gitu. Nah sehingga kita punya backup atau alternatif dari sistem yang bisa mengelola hasil yang bisa dipercaya gitu. Nah jadi menurut saya tetap Mas kita jalankan gitu, bahkan nanti untuk 2000 berapa berikutnya 2029 Iya, 2029. harus ada. Bila perlu kita ekspor ini ke negara-negara lain, Mas. Sebelum kita ekspor, Pak, kita pastikan dulu bahwa revisi Undang-Undang Pemilu betul-betul serius digarap nih, supaya transformasi teknologi dan partisipasi masyarakat sama rekrutmennya bisa lebih baik. Iya. Mudah-mudahan itu satu tantangan lagi, Mas Arief. Ini untuk materi podcast berikutnya. Jadi bukan hanya ekspor ditingkatkan untuk mengimbangi kenaikan tarif yang digagas oleh Trump. Betul. Tapi kita juga perlu mengekspor Jaga Suara. Ini komoditas demokrasi sebagai instrumen diplomasi, Pak. Betul. Baik, teman Netgrid dan sahabat Jaga Suara 2024, ada beberapa hal yang menurut saya penting kita garis bawahi. Pertama, transparansi. Yang kedua, akurasi. Yang ketiga, kecepatan. Ya. Bukan hanya akurat, tapi juga harus cepat. Gitu ya. Yang keempat, profesional. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Hadar. Punya alatnya, punya energinya, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak bekerja profesional itu bahaya ya. Kemudian ini faktor lebih penting lagi, masyarakat pemilih jangan turun partisipasinya, tetap semangat. Sampai dengan pemilu-pemilu berikutnya kita pilih pemimpin kita yang terbaik. Terima kasih, sampai di sini podcast Jaga Suara 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.